Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Maulana dari SMP Negeri 1 Palu, Sulawesi Tengah. Akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Para Tadulako Asal Buli. Pada suatu hari, Desa Buli kedatangan seorang raja yang berasal dari Sigi. Ketika sedang berjalan-jalan, Raja Sigi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Raja Sigi pun meminang gadis tersebut. Mereka menikah dan tinggal di desa Buli. Berbulan-bulan sudah Raja Sigi tinggal di desa Buli. Akhirnya istrinya pun mengandung. Namun ketika sang istri masih memerlukan perhatian dari sang suami, Raja Sigi malah mengutarakan keinginannya untuk kembali ke sini. Adinda, aku harus kembali ke sini. Sudah cukup lama aku meninggalkan sini. Banyak urusan yang belum terselesaikan di sana, ucap Raja Sigi. Haruskah Kanda pergi? Tidakkah Kanda akan merasa kehilanganku dan kehilangan anak kita? Bujuk sang istri. Rakyat Sigi membutuhkanku, Dinda. Aku harap Dinda bisa mengerti, ucap sang raja. Aku dan anak-anak kandunganku juga membutuhkanmu, Kanda. Tidakkah Kanda akan menyaksikan anak kita lahir di dunia? Tanya sang istri. Bukan begitu, Dinda. Kanda yakin Dinda wanita yang sangat kuat. Jadi tunggulah Kanda di sini. Keesokan harinya, Raja Sigi pun kembali ke negerinya. Istrinya tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak mampu menahan suaminya untuk tidak pergi. Tinggallah ia di desa Buli tanpa seorang suami. Akan tetapi ia tidak seorang diri. Beberapa kerabatnya tinggal tidak jauh dari rumahnya. Tetangga dan sahabatnya dengan penuh kasih sayang menemaninya siang dan malam. Berbulan-bulan sudah ia lalui. Tiba waktunya sang putri melahirkan seorang anak tanpa kehadiran sang raja. Ia melahirkan bayi yang sangat lucu dan sehat. Semua warga Buli pun ikut bahagia menyambut kehadiran makhluk mungil itu sebagai warga baru mereka. Para pemuda desa pun mengutus dua orang tadulako yang gagal untuk pergi ke Sigi menemui Raja Sigi. Berangkatlah Makeku dan Bantili untuk menjalankan tugas yang telah diberikan. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui Raja Sigi. Namun sayangnya, bukan keramahan yang mereka dapatkan, tapi justru ucapan yang tidak bersahabat yang dikeluarkan oleh Raja Sigi. Apa maksud kalian datang ke istanaku? Teriakan Raja Sigi. Maaf Baginda, kami diutus untuk meminta padi di lumbung Sigi. Padi itu untuk anak Baginda yang baru saja lahir, jawab Bantili. Mendengar berita itu, Raja Sigi bukannya malah senang, tetapi malah melecehkan kedua tadulako saat itu. Baiklah, jika kalian membutuhkan lumbung padi milikku, cobalah kalian angkat dan bawalah lumbung itu.
Cukup kalian tahu, dengan 20 orang saja belum tentu bisa membawa lumbung itu. Ia pikir kedua terdakwa itu tidak sanggup membawa lumbung itu. Merasa diremehkan, Makeku dan Bantili segera pergi menuju ke arah lumbung padi Raja Singa. Dengan kesaktiannya, Bantili mampu membawa lumbung itu, sedangkan Makeku mengawal Bantili dari belakang. Betapa terkejut dan marahnya Raja Singa menyaksikan hal itu. Akhirnya, ia mengarahkan para pengawal kerajaan untuk menangkap kedua terdakwa bulir itu. Para pengawal, cepat tangkap orang-orang bulir itu! Teriakan Raja Singa. Dengan sigap, mereka langsung mengejar Makeku dan Bantili. Meskipun semua tenaga telah dikerahkan, mereka tidak mampu mengejar kedua terdakwa asal bulir itu. Sampai akhirnya tibalah Makeku dan Bantili di sebuah sungai yang sangat besar dan dalam. Para pengawal kerajaan pun tampak senang. Mereka mengira pasti kedua terdakwa itu akan menyerah. Namun, dugaan mereka meleset. Kedua terdakwa itu berhasil menyeberangi sungai itu dengan mudah. Meskipun Bantili membawa lumbung padi yang sangat besar, bukan hal yang sulit baginya untuk menyeberangi sungai itu. Para pengawal kerajaan yang menyaksikan hal itu hanya bisa terperangah. Mereka tidak mampu menyeberangi sungai itu seperti yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Dengan kesaktiannya, Makeku dan Bantili bisa lolos dari kejaran para pengawal Raja Singa. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan tiba kembali di desa Bulir dengan selamat. Sedangkan Raja Singa mengalami kerugian besar karena